Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang hukum laut udara dan ruang angkasa. Tujuan untuk memenuhi tugas 2 sebelum UAS. Ya, saya mulai saja. Hukum udara dan luar angkasa. Hukum udara dan angkasa atau antariksa merupakan salah satu cabang hukum internasional yang relatif baru karena mulai berkembang pada permulaan abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara. Oleh karena itu, berbeda dengan hukum laut yang pada umumnya bersumber pada hukum kebiasaan. Hukum udara dan luar angkasa didasarkan pada ketentuan konvensional, sedangkan hukum kebiasaan hanya mempunyai peranan tambahan dalam pembentukan hukum udara dan angkasa luar. Hukum udara terbagi menjadi 1, 2. Yang pertama, Konvensi Paris 13 Oktober 1999. Konvensi ini adalah merupakan upaya pertama pengaturan internasional secara umum mengenai penerbangan udara. Konvensi ini dengan jelas menerima prinsip kedaulatan nasional. Berdasarkan pasal 1 konvensi ini, yaitu menegaskan kedaulatan penuh dengan eksklusif negara-negara peserta terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Jadi, prinsip konvensi ini mengikuti status yuridik dalam bumi yang ada di bawahnya. Ruang udara tunduk pada kedaulatan negara-negara di mana saja udara tersebut membawahi daratan dan laut wilayah. Tetapi sebaliknya, udara itu bebas bila membawahi laut lepas. Yang kedua, Konvensi Chicago 1944. Konvensi ini menghasilkan pengakuan terhadap 5 kebebasan udara, yaitu pertama, 2 kebebasan dasar, yaitu hak lintas damai atau inconvenience dan hak mendarat, teknik untuk keperluan pengambilan bahan bakar dan repressi atau perbaikan, technical stop. Kedua, 3 kebebasan komersial atau yang berkaitan dengan lalu lintas komersial, yaitu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu hak untuk menurunkan di semua negara pihak para penumpang dan barang dan dagangan yang dimuat di wilayah negara pihak yang pesawat udara yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dengan menuju wilayah yang B. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan menuju wilayah yang pesawat udara mempunyai kebangsaan negara tersebut. Yang C. Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan di semua wilayah negara pihak dan menurunkan di wilayah negara-negara pihak lainnya. Status yuridik ruang udara. Ada wilayah udara nasional. Pasal 1 Konvensi Paris 1919, Pasal 2 Konvensi Jenewa mengenai laut wilayah, dan Pasal 2 Ayat 2 Konvensi PBB tentang hukum laut. Yang isinya itu negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayahnya. Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap navigasi udara, termasuk udara di atas laut wilayah, sama sekali berbeda dengan ketentuan yang mengatur pelayaran maritim. Terutama tidak ada norma-norma hukum kebiasaan yang memperbolehkan secara bebas lintas terbang di atas wilayah negara, yang dapat disamakan prinsip hak lintas damai perairan nasional suatu negara. Satu-satunya pengecualian adalah mengenai lintas udara di selat-selat internasional tertentu dan alur laut kepulauan. Sebagai akibatnya, kecuali kalau ada kesepakatan konvensional lain, suatu negara bebas untuk mengatur dan bahkan melarang pesawat asing terbang di atas wilayah, dan tiap-tiap penerbangan yang tidak diizinkan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan teritorial negara yang berada di bawahnya. Ada delimitasi tidak adanya vertikal antara ruang udara dan ruang angkasa luar menimbulkan kesukaran untuk memberikan definisi terhadap ruang udara sepanjang menyangkut kepemilikannya. Kedaulatan penuh dan eksklusif suatu negara
tanpa batas ketinggian terhadap udara, tanpa batas ketinggian tidak mempunyai dasar, seperti juga keinginan negara-negara pantai untuk menguasai laut sejauh mungkin tanpa batas. Keinginan untuk menguasai ruang udara atau laut tanpa batas mungkin didasarkan atas bentuk fisik udara, yang juga seperti halnya dengan laut secara material tidak terpisah dari bumi dan bahkan melekat sepenuhnya. Ruang udara internasional. Kedaulatan teritorial suatu negara berhenti pada batas-batas luar dari luar wilayahnya. Kedaulatan ini tidak berlaku terhadap ruang udara terdapat di atas laut lepas atau zona-zona di mana negara-negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat seperti atas landas kontinen. Pengertian pesawat udara. Definisi yuridik pesawat udara tidak memperhitungkan fungsinya sebagai pesawat yang mempunyai tujuan transportasi komersil atau non-komersil, barang dagangan atau surat-surat. Penekanan hanya diberikan kepada lingkungan di mana dia bergerak. Ada macam-macam pesawat udara. Yang pertama itu pesawat udara publik. Pesawat udara publik yaitu pesawat yang digunakan untuk dinas militer dan atau polisi. Yang kedua itu pesawat sipil, yaitu pesawat yang digunakan untuk keperluan komersil. Yang ada juga di sini menjelaskan tentang kebangsaan pesawat udara. Untuk pesawat-pesawat sipil, Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa pesawat-pesawat hanya mempunyai satu kebangsaan saja. Pesawat tersebut harus mempunyai kebangsaan negara di mana immatrikulasi atau perubahan kebangsaan dilakukan dan tiap-tiap negara menetapkan syarat-syarat immatrikulasi tersebut. Kebangsaan pesawat udara ini dibuktikan dalam surat-surat pesawat yang menjelaskan identitas pesawat dan menjamin layak terbang pesawat tersebut. Kebebasan udara. Di sini menjelaskan ada kebebasan udara. Hanya di ruang udara internasional terdapat kebebasan udara yang dinikmati oleh semua jenis-jenis pesawat udara. Di ruang udara yang membawahi wilayah-wilayah negara hanya ada kebebasan yang dimanfaatkan dalam rangka kedaulatan negara yang berada di bawahnya. Berikut ini adalah merupakan pengaturan kebebasan udara sesuai dengan jenis pesawat udara. Yang pertama, pesawat udara sipil yang tidak melakukan pelayanan pengangkutan komersil. Yang kedua itu pesawat udara yang melakukan pelayanan pengangkutan komersil yang tidak reguler, juga menikmati udara. Kedua kebebasan tersebut di atas. Perjanjian mengenai pengangkutan udara pasal 1 seksi 1 mengakui 3 lagi kebebasan yang betul-betul komersil, yaitu hak menurunkan penumpang surat-surat dan barang-barang dengan dagangan dimuat di wilayah suatu negara yang pesawat-pesawatnya mempunyai kebangsaan dari negara tersebut. Yang kedua, hak untuk menaikkan penumpang. Yang ketiga, hak untuk menaikkan penumpang surat-surat dan barang-barang dagangan yang dibawa wilayah ke negara pihak lainnya, dan hak untuk menurunkan penumpang surat-surat dan barang dagangan yang datang dari wilayah negara pihak lainnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.